puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian belenggu kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saya sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang sudah meluangkan waktu kita dari rumah, kita datang ke tempat ini karena kita rindu memuji dan menyembah Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya mari pastikan kita menikmati hadiratnya, menikmati firman-Nya. Jangan biarkan kita pulang dengan sia-sia, tetapi kita pastikan kita dapat sesuatu hari ini, amin. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk segala-galanya dalam satu minggu ini kami boleh lalui. Hingga sampai hari ini kami boleh tiba di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kami datang dengan segala kerinduan kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami umat-Mu, kami tidak punya harta yang melimpah untuk kami bawa di hadapan Tuhan, tetapi kami punya rasa syukur, rasa terima kasih dan hormat kepada Tuhan, satu-satunya penolong kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, Tuhan berkenan melawat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari dengan mata yang tertuju kepada salib Kristus, dengan hati yang menyembah pagi hari ini, kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Makasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu,
setiap saat di dalam hidupku. Mari panggil dia Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ya Bapa yang setia, kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku. Ya Bapa, Ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Segala puja bagimu, segala hormat bagimu, kemuliaan bagimu Bapa yang baik. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sembah kami puji nama Ya Aba ya Bapa, kami Terpuji-pujilah nama-Mu. Kaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Glory, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk segala keadaan kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau Selalu bersyukur, kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. sama-sama katakan. Dengan apa
kasih-Mu Amin. yang ku terima darimu. Oh, dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Yes, amen. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Puji syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala rahmat dan kasih setia-Mu. Hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Hari ini kami mau lebih lagi mengagungkan nama Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat memuji Tuhan. Amin. Coba senggol kanan kiri, katakan hari ini kuat dan semangat memuji Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama yuk. Yeay. Kaulah satu-satunya Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaranku, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari nyatakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, Dia sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang mengubah hidup kita. Angkat tanganmu, nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sebab Kau alasan kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kau yang mengubah hidup kami Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita tidak sanggup mengubah diri kita. Yesus satu-satunya yang sanggup mengubah kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yuk sambil memuji Tuhan sama-sama. Oh. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Serukan sama-sama. Rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersama. Menaikkan pujian. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. katakan kami rindukan Kau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh,
tanganmu. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Menaikkan pujian. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan great. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita akan berikan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya adakah anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kita? Kalau ada boleh maju ke depan. Ya, anak-anak sekolah minggu. Ada lagi yang di belakang? Yuk. Ya, baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang ada di hadapan kita, kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan hari ini sebentar mereka akan mau mendengarkan firman-Mu dari guru-guru mereka. Berkati urapi guru-gurunya, terlebih anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dari masa kecil mereka boleh ditanamkan firman Tuhan. Kelak sampai akhir hidup mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
siap menerima firman Tuhan, angkat pujian di depan Tuhan. Katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. aku mengasihi, Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, Engkau tahu saya serahkan kepada hambanya. Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang tak pernah henti-hentinya terus memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan korban syukur kami Bapa. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan. Kiranya korban syukur kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu agar apa yang disampaikan Tuhan pada hari ini sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Kita sama-sama mengatakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, firman Tuhan kali ini adalah menaati firman Kristus. Kita sudah dengar lagu tadi penyembahan yang terakhir. Yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita mau merenungkan siang dan malam. Kita bukan hanya mengasihi dengan hati, tetapi dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Maksudnya akal budi itu yang merenungkan. Itu dia, supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh. Supaya kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Menaati firman Kristus. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan ketika saya tadi di rumah, saya lihat sedikit video pendek mengenai Tuhan menciptakan Tuhan. Ada pernyataan Tuhan. Mungkin nanti kalau saudara melihat videonya, saudara nggak bertanya-tanya lagi. Kenapa Tuhan menciptakan Tuhan loh? Jadi kita seperti membatasi Tuhan. Tuhan emangnya nggak bisa di dua tempat. Bahkan roh Allah itu banyak dikatakan. Bahkan roh kudus di setiap kita itu. Di kita yang banyak ini, itu semua ada roh kudus. Katanya nggak logis. Emang orang buta melihat logis. Emang yang lumpuh berjalan logis. Makanya kenapa kita perlu memahami hal ini supaya kita lebih percaya dengan firman Tuhan. Kita percaya dengan firman Tuhan, kita mengimaninya, kita taat. Kebanyakan orang gak bisa taat karena dia gak percaya. Kenapa? Ketika Tuhan suruh pergi dari tempat ini. Di sana tanahnya gersang Tuhan.
nggak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau Tuhan udah perintahkan pergi, pergi nggak? Pergi. Bagi yang taat, Tuhan sediakan kok. Abraham dan Lot, ketika bermasalah, Abraham lebih memilih, dia mengalah ke tanah yang gersang, gurun pasir. Tuhan pelihara. Taat itu penting, makanya kita harus paham. Kenapa firman Tuhan ini benar? Nah, saya tanya lagi, kenapa firman Tuhan ini benar? Yang pertama, apa yang dinubuatkan tergenapi, terjadi. Bukan asal meramal, enggak. Tetapi dinubuatkan baik nabi-nabi, baik dari kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, bahkan hari terakhir Yesus. Penyiksaannya pun bahkan ditulis jelas. Ditusuk di lambungnya jelas, sebelum Yesus ditusuk itu udah ditulis. Bajunya diundi, udah ditulis, tergenapi. Apakah hanya itu saja? Enggak, secara geografi pun ada. Bahkan sejarah pun mencatat. Apalagi yang kurang bukti-buktinya bahwa Alkitab adalah fakta, firman yang hidup. Makanya jangan ragu akan firman Tuhan. Enggak, kalau kita berpikir Tuhan itu logis, waduh, yang buta melihat itu gimana? Logisnya di mana? Yang lumpuh berjalan logisnya itu di mana? Bahkan berjalan di atas air itu masuk akalnya di mana gitu? Gak bisa seperti itu. Karena Allah gak bisa dipikirkan. Allah di luar nalar. Jadi sangat akan menjadi pertanyaan kalau Allah, kalau Tuhan itu dapat masuk di dalam pikiran kita, dapat ditemukan teori-teori, metode-metodenya. Gak ada, gak bisa seperti itu. Makanya taat adalah penting. Engkau tak perlu mengerti apapun. Yang penting taat. Kalau udah disuruh, taat. Makanya prajurit itu ketaatannya luar biasa. Ketika disuruh A, A. Disuruh B, B. Gak ada kompromi lagi. Ketika sudah diberi komando, wah, pasti itu dia. Makanya kita harus melatih diri. Mental kita harus kuat. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan jadi seperti Daud. Karena kita dikuasai firman. Bukan tahu firman saja, tetapi dikuasai. Sehingga kita nggak gentar melawan Goliat. Itu dia. Mental prajurit kita harus dibentuk. Ya, firman Allah terambil di dalam Filipi 2. Kita buka bersama-sama. Filipi pasal yang kedua. Ayat 12 sampai yang ke-18. Kita baca bersama-sama, bergantian maksudnya. Saya akan bacakan ayat yang genap, saya minta saudara-saudara bacakan ayat yang ganjil. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ini surat Filipi ditulis oleh Paulus. Paulus kita tahu, wah pelayanannya luar biasa. Dia dulu penyiksa, wah setiap murid Yesus itu ditangkap, dihakimin.
dihakimin sama Paulus. Toh Tuhan bisa pakai orang seperti Paulus. Keji, kejam, seram, paling ditakuti. Tapi Tuhan tangkap. Dan apa ketika Tuhan tangkap? Diubahkan. Ada sesuatu yang dibaharui. Nah ini dia. Ketika dibaharui itu, ketika dia bertobat, taatnya luar biasa saudara. Bahkan di dalam penjara udah terbuka, penjara roboh. Enggak lari, dia enggak pergi dari penjara itu, tetap tinggal. Prajurit yang penjaga-penjaga penjara itu sampai nyari-nyari. Apakah dia pergi, sampai dicek lagi. Masih ada. Luar biasa Paulus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapatkan apresiasi positif, apresiasi positif dari Rasul Paulus karena kematangan rohani yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Apa bentuk ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus? Nah ini dia. Apa sih bentuk ketaatan yang dapat kita tunjukkan kepada Kristus? Taat itu berarti ada perintah dari atasan. Nah ini dia, kalau ada perintah baru kita taat. Kalau nggak ada perintah gimana? Nah, Tuhan itu sudah berikan perintah, instruksi udah dari dulu udah dikasih. Makanya hukum Taurat masih berlaku. Ingat Yesus berkata, tidak ada satu titik iota pun hilang. Nah ini dia. Ini dia, hukum Taurat itu tidak hilang. Tetapi ada hukum-hukum yang dibatalkan. Ingat, hukum-hukum ada yang dibatalkan. Hukum sipil, hukum seremonial. Jadi hukum Taurat itu ada banyak sekali. Tapi ada yang dibatalkan. Yang enggak dibatalkan sama Yesus apa? Perintah Allah, 10 perintah Allah ini. Supaya apa? Supaya manusia tetap enggak keluar dari rule kebenaran. Menghormati orang tua masih harus tetap. Enggak ada yang dihapus. Makanya setiap orang yang mengajarkan 10 perintah Allah ini akan mendapat tempat yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Kalau ada yang menghilangkannya ataupun tidak mengajarkannya, itu ditempatkan di surga yang paling rendah. Ada di Matius itu. Makanya taat, yang poin yang pertama adalah taat meski tanpa pengawasan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, bukan saja waktu Paulus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, waktu Paulus sedang di dalam penjara ataupun sedang di mana. Jadi jemaat Filipi ini mendapatkan apresiasi, sebuah pujian yang membuat Paulus ada kebanggaannya tersendiri, menjadi mentor mereka. Luar biasa, mereka bisa taat tanpa pengawasan. Soalnya ada 2 ketaatan ya. Kalau kita perhatikan taat yang dilihat. Kalau dilihat baru taat, baru dikerjakan. Kalau enggak dilihat, enggak mau dikerjakan. Nah ini dia. 2 sikap yang berbeda. Bisa dipastikan mana taat yang benar-benar taat, mana taat yang pura-pura. Makanya kita di sini mau dengan tulus hati untuk taat, tidak ada dengan paksaan atau berbantah-bantahan. Rasul Paulus mendorong jemaat agar melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani, tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasinya. Jadi ingat, kita semua sudah diselamatkan, amin. Siapa yang percaya sudah diselamatkan? Angkat tangannya, jangan ragu-ragu. Angkat tangannya. Sama, saya juga percaya. Saya sudah diselamatkan. Keselamatan masih bisa hilang? Masih bisa hilang? Masih.
Iblis itu punya 1001 cara. Dia masih butuh pengikut untuk berontak. Dia masih butuh followersnya, masih kurang banyak. Supaya dia melakukan pemberontakan. Karena apa? Karena pada hari akhir itu bukan hari yang menggembirakan. Bukan hari yang ceria, yang happy, kayak pesta, enggak. Hari yang mengerikan. Hari akhir adalah hari yang mengerikan. Karena apa? Karena diwarnai dengan peperangan. Nah ini dia. Iblis selalu punya cara. Iblis cari cara. Supaya apa? Supaya kita enggak taat. Ini dia. Udahlah, enggak usahlah ke gereja. Iblis punya caranya. Dengan apa? Dengan pekerjaan mungkin. Disibukkan kita. Disibukkan. Dengan pekerjaan. Sudahlah, enggak usahlah ikut komunitas ini. Enggak usah. Disibukkan kita, pokoknya disibukkan. Ada ini, ada urusan ini, ada urusan itu. Iblis punya cara supaya apa? Supaya kita hilang keselamatan. Karena apa? Iblis adalah pemberontak. Dia tetap cari kawan-kawannya untuk berontak. Dia nggak mau di penjara sendirian. Dia nggak mau di neraka sendirian. Iblis nggak mau. Nggak ada ya, kita bukan di neraka disiksa sama iblis. Enggak. Neraka diciptakan untuk iblis. Jangan sampai salah paham. Kita ditarik sama iblis. Makanya kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Siapa yang ditarik sama iblis? Contohnya siapa? Yudas. Pada akhirnya gimana? Kita bisa lihat. Gak ada pertobatan. Diintimidasi sama iblis. Gak layak. Wah, kamu gini. Petrus aja menyangkal Yesus. Bertobat. Dipakai Tuhan luar biasa. Ribuan orang bertobat. Yudas. Ketika dia mengkhianati Yesus. Wah, intimidasi itu luar biasa. Akhirnya apa? Bunuh diri. Mengakhiri hidupnya. Makanya tetap gaul intim sama Tuhan. Bukan berarti orang udah melakukan pelepasan, di doa pelepasan. Wah, dalam nama Yesus, wah, setannya udah keluar. Bukan berarti gak bisa masuk lagi. Bisa masuk lebih jahat lagi kalau tidak dibersihkan. Makanya setiap hari ini harus dibersihkan. Makanya bait Tuhan harus ada, mesbah Tuhan harus ada di dalam keluarga. Ini dia, rumah tangga kita, hadirkan mesbah Tuhan. Dirikan mesbah Tuhan. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun, wah, damai, sejahtera, sukacita. Itu berkat. Berkat. Itu berkat yang luar biasa. Yang gak bisa digantikan dengan apapun. Berkat damai, sejahtera, sukacita. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah kita sudah ikut jalannya Yesus? Apakah kita sudah ikut kebenarannya Yesus? Apakah kita sudah ikuti kehidupannya Yesus? Kita tahu hasilnya apa kalau ikut Yesus? Difitnah, iya. Ditolak, iya. Berbahagialah orang yang ditolak demi namaku. Yesus berkata seperti itu. Berbahagialah mereka yang kehilangan karena aku. Karena mereka akan mendapatkan berlipat-lipat kali ganda. Nanti di kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Percaya gak kita? Taat gak kita sama Tuhan Yesus? Yesus datang ke dunia, diapain? Disalib. Yesus datang kepada anak-anaknya, disalib. Kita datang dengan niat baik juga kadang digituin sama orang. Sakit gak? Sakit. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk manusia, kecewa. Makanya di dalam Kolose itu dijelaskan, apapun saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Itulah, makanya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita taat untuk siapa? Tuhan. Bukan untuk bos, bukan.
untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya apa? Terpancarlah terang, terasalah garam. Makanya tergenapilah, kalau kita sudah melakukan itu, ketaatan itu, tergenapilah dalam firman Tuhan. Jadilah terang dan garam. Wah, kita menggenapi firman Tuhan secara enggak langsung. Kita sudah menggenapi firman Tuhan dengan apa? Dengan menjaga sikap kita, yaitu dengan cara taat. Tidak berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut. Makanya kita harus takut dan gentar. Nah, ini dia, takut dan gentar ketika mengerjakan keselamatan. Manusia dan iblis sama-sama mengenal Tuhan. Apakah iblis mengenal Tuhan? Iya. Yang membedakannya, waktu ketemu Yesus, iblis ketakutan enggak? Ketakutan. Iblis gentar enggak? Gentar. Kita mau menghadap Tuhan, kita ketakutan enggak? Kita gentar enggak? Nah, ini dia yang jadi pertanyaan. Apakah sudah enggak ada rasa lagi, rasa takut lagi, rasa hormat lagi kepada Tuhan? Nah, ini supaya kita sadar sosok pribadi yang kita sembah, karena kita terlalu banyak manggil Bapa, terlalu intim, sampai kita lupa, iya Tuhan. Ia ditakuti, ia disegani, gak ada mulut yang tak mengaku, tak ada lutut yang tak berteluk. Wah, Yesus. Makanya Yesus nama di atas segala nama. Itu yang membedakan kita dengan iblis. Dan apalagi membedakan kita dengan iblis? Kita taat. Makanya kita juga harus takut dan gentar, itu perlu loh. Jangan sampai kita nggak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, gentar. Dengar namanya, wah Tuhan Yesus, ampuni. Sehingga kita tuh bertobat gitu loh. Sehingga kita bertobat, mengakui. Akui, kalau kita masih terikat, akui saja. Tuhan bantu, Tuhan tolong. Tanpa Engkau nggak bisa. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk melepaskan keterikatan ini. Sebab apa? Iblis yang membelenggu. Makanya kita andalkan Tuhan. Bukan berarti orang-orang nggak bisa jatuh dalam dosa, enggak. Siapapun bisa jatuh, bahkan hamba Tuhan pun masih bisa jatuh. Masih bisa jatuh, manusia. Semua kita di sini adalah manusia. Mau berapa jam sehari engkau berdoa, 24 jam sehari engkau berdoa. Kita manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Kita kenal Daud yang pujian penyembahannya luar biasa. Wih, kalau udah muji Tuhan, selangkah dikorbankannya. Selangkah dikorbankannya, bahkan telanjang dia. Ketika menari, ku kan menari. Makanya ada lagu, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Daud menari, telanjang, bahkan istrinya sampai memarahinya. Apa kau enggak malu sama budak-budak? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Dia itu bentuk merendahkan diri. Jatuh dalam dosa Daud. Bayangin. Intim dengan Tuhan, jatuh. Anaknya jatuh. Tapi apa? Tuhan selalu ingatkan. Orang apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Nah, ini dia. Percayalah, tangan Tuhan selalu ada. Selalu melindungi. Makanya intim itu perlu sama Tuhan. Supaya nanti kita jatuh, kita enggak sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Di Matius 8 ayat 29, dan mereka itu pun berteriak. Ada orang-orang yang kerasukan. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan pun tahu bahwa Yesus adalah hakim. Dia yang bisa membinasakannya. Luar biasa. Dia mengakui bahwa Yesus adalah hakim. Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti ada waktunya. Dan Yesus pun gak melakukan hal itu. Yesus bisa menyiksanya, tapi belum waktunya. Ada waktunya.
Makanya izinkanlah kami untuk pindah ke babi-babi itu. Supaya kami menjatuhkan babi-babi itu. Jadi dia masuk ke babi-babi itu. Iblisnya masuk ke babi-babi itu lalu jatuh ke jurang. Nah, yang membedakan kita adalah ketaatan. Ketaatan sangatlah penting. Yang membedakan kita dengan iblis diciptakan, wah luar biasa ya. Malaikat ya, iblis itu malaikat loh. Tuhan gak ada ciptain iblis. Ini dia, Tuhan gak ada ciptain iblis. Tetapi malaikat itu jadi pemberontak, makanya disebut dengan iblis. Atau diabolos, kalau dalam bahasa Yunaninya itu diabolos. Makanya kita harus taat sama Tuhan, jangan berontak. Kalau kita berontak apa bedanya kita dengan mereka? Padahal malaikat itu makhluk kudus loh. Tapi yang uniknya kita diciptain serupa dan segambar. Nah ini dia, malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan buang. Tapi kita jatuh dalam dosa, Tuhan cari. Tuhan bahkan berkorban. Nah ini dia yang penting. Supaya apa? Supaya kita sadar kita nggak bisa mengerjakan keselamatan kita sendiri. Tuhan sudah menetapkan hukum-hukumnya dan gak ada satupun yang dapat melakukannya. Tetapi apa? Di dalam ayat yang ke-13, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, atau bahasanya itu kehendaknya. Jadi ingat, yang mengerjakan keselamatan siapa? Yesus, bukan kita. Yesus, kita taat itu supaya apa? Ya supaya kita tetap di dalam keselamatan itu. Kita ini udah selamat, tapi bukan berarti nggak bisa hilang keselamatan ini, masih bisa hilang. Makanya taat. Seperti ini, seperti Tuhan mengaruniakan kita seorang anak. Kita beritahu kepada anak, nak, kamu jangan pulang malam ya nak. Kenapa Pak? Iya, bahaya. Tuhan ketika dia menitipkan anak itu bisa hilang gak? Bisa. Kalau gak dijaga dengan baik, hilang. Makanya, ada aturan di rumah tangga pun ada aturannya. Gak bisa seenaknya. Walaupun nanti ada hukuman-hukumannya, percayalah orang tuamu gak tega. Di sini masih ada yang remaja kan? Kalaupun nanti ada hukuman-hukumannya, percayalah. Karena saya sudah mengalaminya. Gak tega mau menghukumnya. Kalau kamu pulang lewat jam 11 malam, papi gak akan bukain pintu, kamu bobok di luar. Itu pulang jam 12 malam pun masih ditungguin. Jam 1, jam 2 malam pun gak bisa tidur, tetap ditungguin. Jadi itulah yang harus membuat kita tuh sadar bahwa taat itu supaya kita tuh tetap dalam lindungan Allah. Bayangin kalau kita pulang malam, wah dibegal. Kan repot, kasihan orang tua. Padahal udah dikasih tahu, udah dinasehati. Si Ion itu masih kecil itu suka banget lari-lari. Tiba-tiba kita lagi sibuk, lagi kerjain sesuatu gitu, hilang dia. Keluar dari rumah. Lah kita kan gak tahu di luar gimana. Dia masih belum ngerti, nyebrang aja gak ngerti, tiba-tiba ada mobil kendaraan atau gimana. Kan bisa bahaya. Makanya ketika dia melakukan hal itu saya tegur, saya kasih tahu, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah kasih tahu, ajak papi. Saya berikan nasihat kalau dia sadar. Ya, saya nggak akan hukum, kalau dia sadar nggak akan saya apa-apain. Tapi kalau dia belum sadar, apa salahmu? Dia nggak tahu, saya hukum. Tapi kalau dia udah akuin, dia sadar, maafin, ampunin Ion, papi, saya nggak akan hukum. Makanya hukuman itu tersedia bagi orang yang nggak sadar. Makanya sadari, sekarang kita mulai sadari supaya kita berbalik kepada Allah, ikut jalannya, supaya kita dapat taat. Makanya di ayat 13 ini jangan sampai kita menyombongkan diri.
Saya sudah taat. Taat itu taat perpuluhan. Wah Tuhan, seperti doa orang Farisi ya. Wah Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah taat perpuluhan, aku sudah rajin ibadah, aku sudah menjaga hari Sabat, aku sudah menguduskan namamu. Di sebelahnya ada yang doa, seorang pemungut cukai. Bapak, untuk mengadakan wajahku saja kepadamu, aku gak sanggup, aku malu Tuhan. Ampuni aku. Siapa yang dibenarkan Tuhan? Seorang pemungut cukai ini. Penuh kerendahan hati, penuh rendah diri. Ini dia, ayat ini mengajarkan kita, jangan sampai kita bermegah. Kita tuh cuma taat di rule-nya yang udah disediakan Tuhan. Kalau enggak disediakan sama Tuhan enggak bisa taat. Karena apa? Karena kita sudah lahir oleh roh. Makanya rohlah yang berkuasa atas kita. Rohlah yang memateraikan keselamatan itu. Makanya mari kita renungkan lagi supaya kita enggak sombong akan kepribadian yang sudah dianugerahkan Tuhan. Wah, diwariskan Tuhan ketaatan. Yesus itu mewariskan ketaatan loh. Mewariskan kasih, mewariskan banyak sekali. Hati yang melayani, yang lemah lembut, kesabaran. Itu warisan itu dari Yesus. Makanya setiap kita yang sudah mengenal Yesus akan menghasilkan buahnya seperti itu. Buah-buah roh itu. Berarti itu adalah tanda-tanda yang menandakan bahwa kita digerakkan oleh roh. Roh itu ada di dalam kita. Itu dia. Jadi jangan pernah sombong, bangga diri. Wah bahaya. Mentang-mentang kita berpuasa, ada orang yang gak berpuasa kita hakimin. Wah ini gak puasa. Waduh. Jangan sampai seperti itu saudara. Yang poin yang kedua, taat tanpa persungutan. Lakukanlah segala sesuatu dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan dan perbantahan. Biasanya yang berbantah ini, bersungut-sungut ini, orang yang gak percaya. Kita bayangkan Daud itu kecil loh. Daud itu bukan ukurannya seorang prajurit, bahkan belum cukup usianya. Tapi apa? Dia cuma dengar satu hal aja dari orang Filistin itu, menghina Allah. Nah itu dia membuat darah Daud mendidih. Dia tahu bahwa Allah telah berjanji untuk menyertai bangsanya. Itu dia dikuasai oleh firman. Padahal banyak prajurit-prajurit Israel. Apakah mereka lupa akan nenek moyangnya mengalahkan raksasa-raksasa pada zaman Yosua dan Kaleb? Mereka seperti belalang kok pada saat itu juga. Tapi mereka dapat mengalahkan. Sekarang Daud. Padahal prajurit-prajurit tahu kisahnya. Semua orang Israel pun tahu kisah-kisah mereka pada saat mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Ketika mereka dipimpin oleh Allah. Tetapi kenapa gak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat? Padahal mereka prajurit yang gagah perkasa. Kenapa seorang anak kecil berani? Nah ini dia. Orang tahu firman beda dengan orang dikuasai firman. Cuman tahu. Aku tahu Tuhan pasti tolong. Tahu. Tapi dia gak mau bertindak. Nggak mau buka hati untuk Tuhan tolong. Dia selalu mengandalkan orang lain di telepon di sini. Wah, dia nggak mau lihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Diandalkan dia cari kekuatan yang luar biasa. Diandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia sendiri yang maju. Dia bahkan dia ingatkan kepada barisan prajurit itu. Jangan sampai engkau tawar hati. Nah, ini juga bagian dari kunci. Jangan sampai tawar hati. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh. Ini tawar hati ini penghambat pertumbuhan. Makanya kita harus semakin dikuasai oleh firman. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan aja. Bukan hanya kita merenungkan firman Tuhan aja. Tapi juga melakukannya.
Makanya Tuhan tuh ingin kita tuh jadi terang dan garam. Kita harus jadi pelakunya supaya dapat dirasakan juga. Jadi dampak kita di lingkungan kita di rumah. Kita jadi dampak. Wah, luar biasa, diberkati. Melakukan perintah disertai dengan persungutan dan gerutu hanya akan menimbulkan dan akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi semakin berat. Sungut-sungut mengalihkan fokus, melemahkan kekuatan dan membuat kita semakin berat melakukan ketaatan itu. Bayangkan kalau kita diperintahkan untuk bekerja tapi kita sungut-sungut. Wah, dilusuru ini lagi. Itu waktu kerasa lama. Aduh, berat banget ngantuk. Wah, berat banget. Lama ya. Aduh, sungut-sungut capek. Aku nih gak ada yang lain atau apa. Wah, bersungut-sungut terus aja bersungut-sungut. Wah, keluh kesahnya keluar semua. Sebenarnya itu gak bagus. Kenapa? Karena itu yang membuat kita gak sepenuh hati dalam mengerjakan sesuatu. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu untuk Tuhan. Makanya ketika engkau taat dengan pimpinanmu, itu engkau lagi taat kepada Tuhan. Jangan lakukan ketaatan itu untuk mencari muka, enggak usah cari muka. Enggak usah supaya bos sayang sama saya, enggak usah. Engkau jadi seperti Kristus. Orang suka kepada engkau. Orang disenangkan dengan kehadiranmu. Engkau enggak perlu gini. Wah, ngeliatin ini itu enggak perlu. Cukup engkau menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Engkau disenangin. Jabatan itu bonus. Bakalan naik, pelan-pelan naik. Enggak perlu dikejar jabatannya. Tetapi yang perlu dikejar apa? Keserupaan dengan Kristus. Makanya Allah ketika menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Supaya apa? Dapat berkuasa atas segala yang ada. Makanya kenapa kita diciptakan? Kalau malaikat itu, tahu rupa malaikat? Kalau di dalam firman Tuhan ada yang bermuka 4. Yang singa, raja wali, elang atau lembu, ada ada roda-rodanya, ada sayapnya, ada 6 sayap. Makanya kita beruntung diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Malaikat enggak seperti itu, saudara. Makanya kita patut berbangga, kita dapat memanggil Bapa. Oh, kita bernyanyi, wah karunia penebusan, Yesus berkorban, Allah berkorban. Malaikat gak dapat bernyanyi seperti itu. Karena apa? Karena mereka gak merasakan bagaimana Allah berkorban. Sepantasnya kita bersyukur. Sepantasnya kita menghargai namanya salib. Itu gak mudah, gak bisa kita lakukan. Makanya Tuhan lakukan. Karena kengerian di kayu salib itu, waduh, luar biasa, ngeri sekali. Bahkan Yesus yang gak kuat itu jatuh, masih tetap bangkit. Jangan sampai kita di sini nggak mau pikul salib, malah nyalipin orang. Nah ini dia. Jangan sampai kita nggak mau pikul salib, malah nyalipin orang. Kita ini mau serupa dan segambar oleh Yesus. Bukan hanya serupa dan segambar saja, tetapi mau ikuti teladannya. Bukan hanya mirip saja, tetapi mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ikuti jalannya, ikuti kesusahannya, ambil bagian dalam penderitaannya. Jangan cuma mau ambil bagian dalam kemenangannya aja. Dalam kebangkitannya kita ambil bagian, tetapi di dalam penderitaannya kita nggak mau ambil bagian. Jangan seperti itu. Setiap orang yang mengikut Yesus apa? Pikul salib, sangkal diri. Itu dia. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kalau engkau enggak salah, engkau difitnah, berbahagialah. Engkau benar tapi engkau disalahkan, berbahagialah. Makanya nanti kalau ada masalah dalam rumah tangga, istri nyalahin suami padahal suami enggak ngelakuin apa-apa, istri curiga terus.
Ingat, berbahagia, jangan sampai bertengkar. Kita harus berbahagia. Kalau kita dituduh yang enggak, padahal kita enggak ngelakuin, ya enggak apa-apa. Kita sedang pikul salib. Pikul salib, enggak gampang pikul salib. Kebanyakan dari kita malah menyalibkan orang. Nah ini dia, jangan sampai kita malah sebaliknya. Jika kita melakukan dengan syukur, kita akan mendapatkan energi yang lebih untuk menyelesaikannya. Makanya ketika kita mau taat dan ketika kita mengucap syukur, wah, kita bekerja sambil memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan, itu gak kerasa waktunya. Selalu manis biar pikul salib. Pasti gak akan kerasa karena sukacita, karena bahagia. Karena ada damai sejahtera. Percayalah ketika ucapan syukur itu ada di dalam rumah tangga, wah, rasanya seperti di surga. Karena apa? Yang Tuhan inginin seperti di bumi juga seperti di surga. Makanya ucapan syukur itu penting. Engkau mau makan steak 3 juta harganya, mau makan kepala kambing puluhan juta juga, kalau nggak ada ucapan syukur di dalamnya, meja makan penuh cekcokan, penuh pertengkaran, apakah bisa menikmatinya? Enggak ya. Tapi kalau cuma tahu, tempe, sambal, telur, wah, itu bisa menikmatinya. Luar biasa. Kita mengucap syukur. Wah, apalagi semuanya kumpul satu keluarga. Wah, sambil canda-candaan, sambil tawa, wah, luar biasa. Itulah namanya berkat, enggak hanya materi aja. Banyak orang-orang kaya di sana enggak dapat menikmati hartanya. Makanya kita bersyukur, kita hidup masih menikmati. Masih dapat menikmati. Kalau kita masih bersungut-sungut sama Tuhan, lihat, masih ada orang-orang yang di bawah sana, masih banyak yang bersusah payah, bekerja keras. Kita di sini masih bersuka cita. Makanya sepatutnya kita mengucap syukur. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera, ada sukacita. Sambil berpegang, nah ini poin yang ketiga, poin yang terakhir, taat meski perlu pengorbanan. Taat pasti butuh yang namanya pengorbanan. Baik itu tenaga, baik itu waktu, yang namanya taat. Ketika engkau melayani mungkin dijadwalin di jam segini atau di waktu yang ini, wah, bertumburan, tetapi engkau mau taat, percayalah, ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang beda, yang baru, yang kau dapatkan. Makanya taat meski perlu pengorbanan. Atau taat meski perlu bayar harga. Ayat 16-17, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Wah, bayangin. Rasul Paulus di sini dia berlomba. Makanya kita di sini juga sedang berlomba. Anggap saja sedang berlomba. Ada imannya, ada seseorang yang ibadahnya lebih dahsyat. Wah, lebih jago. Jangan mau kalah, berlomba. Ada yang doanya sekian jam. Jangan mau kalah. Kita juga mau cinta Tuhan. Jadi jangan mau stuck. Tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sedang berlomba. Makanya Rasul Paulus mengumpamakannya seperti perlombaan. Dan hal ini tidaklah mudah. Makanya dikatakan di situ bersusah-susah. Puncak dari penyembahan adalah pengorbanan. Puncak dari penyembahan adalah pengorbanan. Kalau dulu mezbah, pengorbanan persembahan dulu itu korban syukur, korban bakaran. Berubah semenjak restorasi Pondok Daud. Diubahkan korbannya dari korban bakaran berubah jadi korban ucapan syukur. Udah berubah lagi, mengalami pergeseran makna dari tahun ke tahun.
dari abad ke abad. Dan sekarang kita yang dari persepuluhan, ingat ya, kita dulu pada zamannya Yesus itu persepuluhan masih berlaku. Pada zaman dahulu persepuluhan masih berlaku. Sekarang pun berubah. Kalau yang dulunya persepuluh, Tuhan ingin penuh. Apa ibadah kita yang sejati? Yaitu memberikan diri sepenuhnya. Kalau kita nggak latih dari persepuluh, bagaimana kita mau bilang, aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya, ini paling penting. Engkau dipimpin siapa? Ini dia. Hamba Tuhan pun penting, wajib persepuluhan. Taat. Kami di GBI kemarin pas pemilihan ketua sinode, saya kan masih baru. Saya kaget. Padahal udah kami doakan, luar biasa. Terpilih dari anak-anak Babe itu terpilih satu kandidat. Tetapi karena dirapel telat, cuman telat, bukan gak bayar, telat bayar perpuluhan. Gak bisa jadi pemimpin, gak bisa. Makanya saya baru dicerahkan. Bagaimana kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingatkan, hati-hati dengan mamon. Tuhan Yesus gak pernah memperingati kita dengan dewa ini, dewa itu. Selalu dengan mamon. Dengan uang orang bisa jadi bengis. Hilang akal sehat. Sesama saudara bisa saling bunuh. Udah namanya uang gak kenal saudara, gak kenal temen, sahabat, gak ada yang namanya kenal lagi. Hati-hati dengan uang. Makanya puncak dari penyembahan adalah pengorbanan. Nah, kita bayangkan, ingat lagi bagaimana akhir dari kisah murid-murid Yesus. Gak ada yang matinya secara manusiawi. Ada yang disalib, kebalik, disiksa. Ini, mohon maaf ya, ini disiksa dulu sebelum matinya. Ada yang dibuang, diasingkan ke satu pulau, dibiarin kelaparan. Ada yang, banyak. Makanya puncak dari penyembahan itu seperti Yesus. Adalah pengorbanan. Yang dulunya per-10 tuh, Tuhan bukan seper-20 lagi, seper-30. Tuhan mau full dari hidup kita. Inilah yang dikorbankan. Ini dia. Kita juga mau taat, kita mau warisi ketaatan itu dari Yesus. Bagian dari penyembahan adalah ketaatan yang mengharuskan kita membayar harga. Karena taat itu bukan harga yang murah, harga yang mahal. Seseorang yang berkualitas, dia pasti taat. Namanya berkorban, pasti ada yang kita relakan. Berkorban kalau masih diuntungkan, apa bisa dikatakan berkorban? Namanya berkorban itu kita kehilangan. Kalau kita berkorban, kita mendapatkan, apakah bisa kita sebutkan itu dengan berkorban? Mari kita renungkan lagi. Supaya ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Paulus bahkan menyinggung tentang darahku yang dicurahkan untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Itu berapa kali? Ada 2 kali. Bahkan yang ditafsirkan di situ, Paulus itu disiksa di dalam penjara. Sama orang-orang yang gak yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Paulus itu disiksa, dianiaya. Makanya dia dikatakan di situ darahku tercurah. Makanya di 2 Timotius dia tuliskan juga kepada muridnya Timotius, itu akhir kehidupannya, darahku mulai dicurahkan. Bayangkan gimana? Paulus itu udah tua ya, mungkin udah rabun juga. Bayangin, dia nulis untuk jemaat-jemaat di situ, darahnya mulai dicurahkan. Sakit enggak? Sakit. Tapi apa? Dia tetap nulis. Supaya apa? Supaya jemaat-jemaat diberkati, supaya jemaat-jemaat bertumbuh di dalam Tuhan.
Makanya bisa jadi Paulus dibantu nulis sama siapa? Dokter Lukas. Karena Dokter Lukas salah satu ahli penerjemah, ahli bahasa yang mensupport Paulus untuk menulis supaya jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sampai sekarang terasa sama kita ya. Terasa banget sama kita. Karena apa? Karena keteladanannya. Pengajarannya bagus nggak Paulus? Bagus. Bagus sekali. Dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal, wah bagus sekali. Bagus sekali pengajarannya. Tetapi apa yang ditekankan Paulus? Teladanilah. Bukan pengajaranku, tetapi kehidupanku. Nah ini dia. Teladanilah, bukan pengajaranku, tetapi kehidupannya. Kita harus teladani. Gimana ketaatannya kita harus teladani juga. Sampai akhir hidupnya dia masih tetap taat. Nah, di penghujungnya ini adalah pesan bagi kita semua pada hari ini, yaitu jagalah kebersihan. Kebersihan apa? Hati. Jagalah kebersihan hati dan pikiran kita. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut yang tidak berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulutmu mencerminkan keadaan hatimu saat ini. Engkau kasar, di sinimu hancur. Engkau mengeluarkan hal yang baik. Di sini itu keadaannya baik. Makanya harus kita pastikan, kita jaga, kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita kotori. Jangan sampai kita kotori. Makanya di rumah ada sampah enggak? Ada ya? Ada tong sampah ya? Dibuang enggak tiap hari? Dibuang ya. Kalau enggak dibuang gimana? Bau enggak? Bau. Baunya luar biasa. Makanya kita harus buang. Kita harus buang. Sampah ini sampah kita harus buang. Bagaimana bisa adanya sampah? Ini perkataan orang. Kadang kita nggak bisa nampung lagi. Ya kebendung di sini. Makanya perkataan orang udahlah. Lepaskan. Ikhlaskan. Sama seperti apa? Yesus. Ya udah. Kalau engkau disalibkan pada saat itu, ya udah disalibkan. Jangan melawan. Ampuni. Apa yang Yesus katakan ketika dia di kayu salib? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu dia. Kita juga harus mengampuni orang-orang. Terkadang orang-orang membicarakan kita tanpa mengenal kita lebih dahulu. Tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kita. Mereka cuma mendengarkan dari orang lain saja. Tanpa mencari tahunya. Padahal kalau mereka berbicara mungkin nggak akan seperti itu jalan ceritanya. Kalau mereka berbicara kepada kita. Tetapi ya seperti itu adanya. Kalau kita udah disalibkan ya udah ampuni Tuhan. Ampuni, lepaskan pengampunan. Makanya kemarin itu ada yang minta doa pada saya. Ya doa itu saya bisa doakan, bisa. Tetapi ketika doa itu mau berkuasa, itu harus dilepaskan dulu pengampunan. Makanya juga kita kalau mau memberikan persembahan, lepaskan dulu pengampunan. Pengampunan ini sangat penting. Ini kalau kotor, waduh, itu penyakit kayak jalan tol. Stres itu cepat buat kita mati. Stres itu cepat buat kita mendapatkan sakit penyakit. Tetapi hati yang sukacita apa? Hati yang berbahagia adalah obat yang hancur. Nah itu dia. Supaya kita bahagia, supaya kita sukacita, kita harus buang sampah ini. Sampah ini. Makanya ketika saya berdoa, saya katakan lebih dahulu, apakah engkau pernah terluka? Apakah engkau sudah mengampuni? Itu paling penting. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan
terjadi atas hidupnya. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang para tim musik untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahulu tidak berubah hingga sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu masih tetap bekerja. Bahkan ketika hamba setelah selesai berbicara, hamba percaya Tuhan, Roh-Mu tetap berkarya di dalam hidup kami. Roh-Mu menegur setiap kami Bapa. Ampuni kami Tuhan apabila dengan perkataan kami Engkau tidak disenangkan. Ampuni Bapa apabila dengan perbuatan kami Engkau terluka. Ampuni Tuhan apabila dengan sikap kami Engkau tidak disenangkan. Ampuni kami Tuhan. Dan terlebih kami juga mau mengampuni. Kami lepaskan berkat kepada orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami lepaskan berkat sukacita, damai sejahtera. Berkat kesehatan kepada orang-orang yang melukai hati kami. Kepada orang-orang yang pernah menghina kami. Mengkhianati kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak, hamba percaya Engkau bekerja. Hamba percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak PDP Yehuda Mordekai yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Saya percaya kita yang mendengar diberkati pagi hari ini. Amin. Ya, saatnya kita akan dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi Sekretariat Gereja. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Kita akan mengadakan ibadah gabungan memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru dapat menghubungi Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Dibutuhkan segera pengerja sebagai sopir untuk GBI Kota Baru. Dan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, silakan menghubungi Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan,
happy birthday dan happy wedding anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Supaya didoakan. Ada? Enggak ada ya. Shalom. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyadari bukan karena kekuatan kami boleh ada di tempat ini, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan yang hari ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu Bapa. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Dan juga berkati keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan, boleh menjadi terang dan garam Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Bahkan juga Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan Allah yang mengubah seluruh kehidupan umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang taat dan setia Tuhan untuk melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan juga Tuhan kami berdoa Bapa yang baik buat jemaat-Mu Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini maupun yang sedang ibadah di rumah. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Engkau memberkati segenap umat-Mu. Tuhan kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di setiap kehidupan umat-Mu. Engkau yang pegang kendali Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga umat-Mu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Sehingga umat-Mu Tuhan akan senantiasa Tuhan diberi kekuatan menghadapi segala pergumulan Tuhan yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan hari ini sudah mengalami kesembuhan. Dan juga Tuhan umat-Mu yang mengalami Tuhan kesulitan dalam keuangan, kami percaya bahwa Allah kami sanggup memenuhi segala keperluan umat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga umat-Mu tidak mengalami kekurangan satupun yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, di mana Tuhan Engkau menempatkan kami. Tuhan berkati bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke. Engkau limpahkan berkat-Mu Tuhan atas Indonesia. Engkau mengaruniakan Tuhan kedamaian, kesehatan Tuhan buat bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Indonesia Tuhan mengalami Bapa lawatan Allah yang dahsyat luar biasa. Mengalami terobosan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami Bapa. Bapak Presiden kami, wakilnya, jajaran menteri-menterinya juga Tuhan. Bahkan juga gubernur, wali kota, bupati. Juga Tuhan Yesus Camat. Bahkan lurah dan sampai Tuhan pemimpin yang terendah RT RW-nya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat Tuhan untuk memimpin Indonesia lebih baik lagi. Berikan roh yang sehati sepikir Bapa.
buat setiap para pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat maupun di daerah, agar mereka Tuhan boleh sehati dalam memimpin Indonesia Tuhan ke depan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Bapa yang baik buat pembina kami Tuhan yang ada di pusat, Bapak Dr. Rubin Adi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, agar hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun terus atas hamba-Mu ini. Dan biarlah ada kuasa kekuatan Allah di dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang ada di GBI Kota Baru. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati, yang taat, setia dan tulus melayani Engkau Tuhan. Terus Tuhan Engkau perlengkapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak mampu melayani Engkau. Tetapi kemampuan kami adalah pekerjaan Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Jambi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di kota Jambi seperti di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga kami berdoa buat para penginjil-penginjil dimanapun Tuhan Engkau menempatkan mereka Tuhan. Tuhan berkati semua para penginjil-penginjil yang sedang memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa Tuhan di seluruh Indonesia boleh dimenangkan untuk Tuhan. Dan setiap suku, kaum dan bahasa boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan tanda-tanda heran. Sehingga Tuhan Yesusku mereka boleh memiliki roh keberanian Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami mau menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah engkau sekarang. Berkat
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.